Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang istilah-istilah yang terdapat dalam bab 2 ebook Introduction to Machine Learning second book by Agam Alfaidin, matkul pembelajaran mesin. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Riki Sudrajat dari kelas TF74. Saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di bab 2 atau istilah-istilah yang terdapat di bab 2, yaitu di bab supervised learning. Di dalam materi bab 2 terdapat subbab-subbab yang akan saya jelaskan. Baik, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu adalah contoh dari pembelajaran kelas. Di dalam subbab yang pertama terdapat istilah-istilah. Salah satunya adalah yang pertama akan saya jelaskan, yaitu istilah hipotesis pembelajaran mesin, yaitu adalah model kandidat yang mendekati fungsi target untuk memetakan input ke dalam output. Berikutnya ada kelas hipotesis, yaitu adalah sekumpulan fungsi klasifikasi yang mungkin dapat dipertimbangkan. Kelas hipotesis biasanya itu dibatasi menjadi hanya satu jenis fungsi atau model pada satu waktu tertentu. Berikutnya ada generalisasi, yaitu adalah ukuran performa model dalam memprediksi data yang tidak terlihat. Dan ada juga version space, yaitu adalah representasi hierarki dari pengetahuan yang memungkinkan kita dapat melacak semua informasi yang berguna yang telah disediakan oleh urutan. Contohnya itu adalah pembelajaran tanpa mengingat contoh apapun. Kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu adalah Vapnik Chervonenkis atau visi dimension. Visi dimension adalah ukuran kapasitas atau kompleksitas daya ekspresif, kekayaan, atau fleksibilitas. Ini semua adalah serangkaian fungsi yang dapat dipelajari dengan algoritma klasifikasi biner statistik. Ini juga dapat didefinisikan sebagai kardinalitas dari kumpulan poin yang dapat dihancurkan oleh algoritma. Berikutnya, subbab yang ketiga, yaitu adalah probably approximately correct atau PAC learning. Dalam teori pembelajaran komputasi, probably approximately correct atau PAC learning adalah kerangka kerja atau analisis matematis pembelajaran mesin. Subbab yang keempat, yaitu noise. Noise di sini itu dalam pengertiannya itu adalah masalah bagi algoritmanya, bagi algoritma pembelajaran mesinnya, karena jika tidak dilatih dengan benar, algoritma dapat menganggap noise itu adalah sebagai sebuah pola yang dapat mulai menggeneralisasi darinya, yang tentu saja itu tidak kita inginkan. Kemudian subbab yang kelima, yaitu learning multiple class. Di dalamnya ada reject, yang istilahnya itu adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan keandalan pengklasifikasi dalam sistem pendukung keputusan. Reject sendiri itu dapat ditambahkan ke metode klasifikasi klasik dan menentukan apakah contoh yang diberikan akan diklasifikasikan atau ditolak atau tidak diklasifikasikan. Subbab yang keenam adalah regresi. Dalam subbab yang keenam ini ada beberapa istilah juga. Yang pertama adalah regresi, yaitu adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Berikutnya ada interpolasi, yaitu adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah kita ketahui. Berikutnya ada ekstrapolasi, yaitu adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel yang melampaui interval pengamatan aslinya itu berdasarkan hubungannya dengan variabel yang lainnya. Kemudian subbab yang ke-7, yaitu model seleksi dan generalisasi. Di dalamnya juga terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama adalah induktif bias, yaitu sekumpulan asumsi yang digunakan pelajar atau pembelajar untuk memprediksi keluaran dari masukan yang diberikan yang sebelumnya belum ditemui. Kemudian ada underfitting, yaitu adalah
keadaan di mana model pelatihan data yang dibuat tidak mewakilkan keseluruhan data yang akan digunakan nantinya. Kemudian juga ada overfitting, yaitu adalah suatu keadaan di mana data yang digunakan untuk pelatihan itu adalah data yang terbaik. Kemudian subbab yang terakhir atau subbab yang ke-8 itu adalah dimensi dari supervised learning. Independent and identically distributed adalah teori probabilitas dan statistik atau kumpulan variabel acak yang bersifat independen atau tidak terikat dan terdistribusi secara identik. Jika setiap variabel acaknya itu memiliki distribusi probabilitas yang sama dengan variabel lainnya dan semuanya itu saling independen. Properti ini biasanya juga dapat disingkat dengan kata IID. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.